Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini kita akan bahas materi tentang ragam kelompok sosial. Khususnya di sini adalah kelompok sosial teratur. Kelompok sosial teratur ada beberapa macam berdasarkan tujuannya. 1. Kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft. 2. Kelompok referensi dan membership. 3. Kelompok formal dan informal. Kelompok primer dan kelompok sekunder. 5. Kelompok okupasional dan volunteer. 6. Kelompok in-group dan out-group. Sekarang kita akan membahas pengertian dan contoh kelompok ini satu persatu. 1. Kelompok Gemeinschaft atau disebut dengan istilah lain paguyuban, dan kelompok Gesellschaft disebut dengan patembayan. Ferdinand Tönnies membedakan kelompok dalam bentuk Gemeinschaft, paguyuban, Gesellschaft, patembayan. Kelompok Gemeinschaft atau paguyuban adalah kehidupan bersama anggota masyarakat yang ditandai dengan hubungan batin murni, alami, dan kekal. Ikatan yang terjalin di antara anggota atas dasar rasa cinta dan kesatuan batin yang kuat. Gemeinschaft terbagi menjadi 3 tipe. 1. Gemeinschaft by place, itu artinya bentuk kehidupan bersama yang didasari oleh kedekatan tempat tinggal. Contohnya, kehidupan kita bertetangga di daerah tempat tinggal. 2. Gemeinschaft by blood, artinya bentuk kehidupan bersama atas dasar hubungan darah atau hubungan kekerabatan. Misalnya, kehidupan bersama sekelompok masyarakat berdasarkan hubungan darah, yaitu contohnya marga atau hubungan kekerabatan. 3. Gemeinschaft of mind, yaitu bentuk kehidupan bersama berdasarkan kesamaan jiwa, pikiran, dan ideologi. Contohnya sekelompok masyarakat yang hidup bersama berdasarkan kesamaan pikiran, pendapat, atau ideologi. Ciri-ciri pokok Gemeinschaft. 1. Hubungan yang intim pada setiap anggota. 2. Hubungan setiap anggota bersifat pribadi dan terjalin secara eksklusif, hanya untuk kita saja dan tidak untuk orang di luar kita. Bentuk Gemeinschaft identik dengan masyarakat desa yang memiliki kekerabatan. Hubungan yang intim pada setiap anggota itu artinya hubungannya bersifat sangat erat. Hubungan yang terjalin antar anggotanya itu bersifat pribadi dan terjalin secara eksklusif. Dengan istilah dalam kelompok itu adalah kelompok kita. Nah, bentuk contoh kelompok Gemeinschaft adalah masyarakat yang hidup di daerah pedesaan yang mempunyai hubungan kekerabatan yang masih erat. Ciri-ciri kelompok Gesellschaft. 1. Menunjukkan kehidupan bersama dengan masa berlangsung cenderung singkat dan tidak akrab. Hubungan antar anggota bersifat public life, artinya hubungan yang terjalin terbuka untuk semua orang. Contohnya pada masyarakat perkotaan.
2. Kelompok referensi dan membership. Kelompok referensi disebut juga kelompok acuan. Kelompok referensi merupakan sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seseorang yang bukan anggota dari kelompok referensi mengidentifikasi dirinya semirip mungkin dengan kelompok yang ia contoh, misalnya dalam perilaku, gaya bicara, ataupun cara berpakaian. Kelompok membership artinya kelompok yang secara fisik mempertemukan seseorang menjadi bagian dari kelompok tersebut, misalnya menjadi anggota kelompok OSIS di sekolah. Kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa agar anggotanya patuh dan taat. Hubungan dalam kelompok formal tidak bersifat pribadi, contohnya organisasi dharma wanita atau lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan PAUD sampai universitas. Kelompok informal artinya kelompok sosial yang terbentuk dengan sendirinya, sehingga kelompok ini tidak mempunyai struktur yang jelas. Pertemuan yang sering terjadi antar anggota menjadi latar belakang terbentuknya kelompok informal. Contohnya, kelompok bermain, kelompok sosmed yang bersifat teman obrolan, dan sebagainya. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok sosial paling sederhana dengan hubungan antar anggota saling mengenal dan memiliki kerjasama yang erat. Ciri-ciri kelompok primer menurut Charles Horton Cooley. 1. Intensitas interaksi yang tinggi, artinya tingkat keintiman antar anggota sangat dekat, bersifat permanen. Jadi tingkat keintiman ini artinya hubungan antar anggotanya sangat erat dan bersifat permanen. Permanen itu artinya hubungan yang bersifat jangka panjang, ya, lama hubungannya. Sifat-sifat yang terjalin dalam anggota kelompok dilandasi atas hubungan sukarela, memiliki kesamaan tujuan, mengedepankan sikap kekeluargaan, serta penuh simpati. Contoh dari kelompok primer adalah keluarga. Kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang terdiri atas banyak individu. Sifat hubungan antar anggota tidak saling mengenal secara pribadi dan kelangsungan kelompok cenderung tidak langgeng. Contohnya, kelompok arisan, organisasi pengusaha, organi pekerja, dan sebagainya. Kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional artinya kelompok profesi yang terdiri atas kalangan yang mempunyai profesi yang sama. Contohnya, organisasi PGRI, organisasi pengusaha muda, dan sebagainya. Kelompok volunteer adalah kelompok dalam bidang sosial yang sifatnya membantu masyarakat lain. Contohnya, kelompok relawan bencana, LSM, dan sebagainya. 6. Kelompok in-group dan out-group.
In-group merupakan kelompok sosial yang setiap anggotanya mengidentifikasi dirinya dalam sebuah kelompok. Anggota kelompok yang memiliki perasaan in-group cenderung bersikap ramah, sopan, sampai membela apabila salah satu anggotanya diserang kelompok lain. Jadi, in-group ini artinya seseorang yang menjadi bagian dari kelompok tersebut. Contohnya, kelompok kelas. Kamu merupakan anggota kelas 11 IPS 1. Berarti kamu merupakan dalam in-group dalam kelompok tersebut. Jadi in itu artinya dalam kelompok. Kelompok out-group adalah kelompok orang lain dan bukan kelompok sendiri. Pada kelompok out-group ditandai dengan rasa antagonisme atau antipati terhadap kelompok lain. Contohnya, kelompok sekolah lain yang bukan kelompok sekolah sendiri. Terima kasih untuk materi hari ini, dan materi berikutnya adalah kelompok sosial tidak teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.